Kan kalau Tuhan sama manusia beda ya Kak ya? Tuhan itu gelar, manusia itu hakikat, itu berbeda. Oke, berbeda ya Kak. Nah Iya, gini, dia Yesus kan Kak. itu Yesus itu gelarnya adalah Tuhan, sebagai Mm-mm. penguasa, hakikatnya adalah manusia dan Allah. Karena dia punya Oke, dua natur. Begitu. oke Kak, oke Kak. Jadi kita kayak gini Kak ya. Kalau Tuhan sama manusia itu ya beda kan Kak, benar kan? Tuhan itu gelar, brother. Allah dengan Oke. manusia itu yang berbeda. Oke Kak, berapa yang penting ada beda lah ya. Beda, betul. Benar-benar. Kalau menurut Kakak nih, wajarkah Tuhan disamakan dengan manusia dan wajarkah Tuhan dia seperti manusia keluar dari tempat yang ya yang begitulah Iya, kayak saya gitu tahu. kan. Kalau jangankan Nah, itu, saya juga pernah mendapatkan, maaf ya Kak Ilya, saya tutup ya. Apa saya potong. oke. Bahkan begini, ada pertanyaan mereka di kalangan saudara muslim. Masa Tuhanmu itu BAB? Masa Tuhanmu itu kencing? Masa Tuhanmu itu bisa lahir dari kemaluan wanita? Itu pertanyaan-pertanyaan yang sifat mereka itu terlalu kotor dan najis. Iya. Kenapa? Alkitab sekalipun tidak menceritakan umpama Yesus melakukan BAB dan sebagainya. Kalaupun itu ada, kenapa? Ibrani pasal 4 ayat 15. Dalam segala sesuatu, ia sama seperti kita, hanya saja tidak berdosa. Dalam kemanusiaan sama seperti kita, tapi tidak berdosa. Kalau kita menggunakan logika sehat, coba kamu lihat di luar sana, ada kotoran sapi, ada kotoran hewan sebagainya. Terkena sinar matahari, apakah sinar matahari terkontaminasi dengan kotoran itu? Enggak. Bahkan itu pernah ditegaskan oleh Athanasius Agung dalam bukunya Inkarnasi, seorang bapak gereja pada abad keempat Masehi. Kemahamuliaan Allah yang maha kuasa itu tidak terkontaminasi dengan hal apapun. Layaknya seperti kotoran yang di depan lapangan, tiba-tiba sinar matahari mengenainya, itu tidak terkontaminasi. Apalagi Allah yang maha kudus. Dan mohon maaf nih Bro Nasro, ini hanya Oke. sekedar perbandingan, kamu jangan tersinggung. Ya. Ini pun juga menjadi polemik antara Islam. Karena apa? Karena di kalangan Islam sendiri, ada yang meyakini Allah beserta dengan orang-orang yang memiliki urat leher. Surah Kaf ayat 16. Dan pertanyaannya begini, orang-orang yang memiliki urat leher kotor nggak? Najis nggak? Darah itu sebagian muslim meyakini najis. Nah pertanyaannya, kaum Imam Maturidi, pengikut Imam Maturidi, Allah berserta dengan orang yang memiliki urat leher. Dan urat leher itu najis. Berarti kalau Allah berserta dengan mereka, umpama saya ke WC, Mas Elia ke WC, dan semuanya ada pergi ke tempat hal-hal yang sifatnya kotor, Allah berserta di situ enggak? Pasti. Karena surah Kaf ayat 16 dikatakan kami lebih dekat daripada urat lehermu. Itu bukan penafsiran saya punya kitabnya, tapi kita fokus terhadap iman kekristenan di sini. Jadi bagi iman kekristenan, Allah yang omnipresent pun, sekalipun dia belum menjadi manusia, Allah itu maha hadir. Bahkan di tempat kotor sekalipun, itu tidak terkontaminasi dengan kemahamuliaannya Allah. Yeremia 23 sampai 24, 1 Raja-Raja 8 ayat 27. Bahkan langit maupun langit di atas segala langit tidak dapat menampungi engkau ya Allah. Apalagi bumi yang memiliki kotoran itu. Gitu. Oke, oke Bang. Oke. Siap, siap, siap. Saya sih menerima Bang jawabannya. Tapi karena saya muslim ya saya tidak bisa mengapakan lah ya. Kami tidak memaksa kamu untuk percaya, brother. Cuma kita punya gini, nalar orang itu tingkatnya beda-beda. Benar. Ya, kamu Ya. jadi ada yang bisa percaya, ada yang nggak bisa percaya karena ada yang nalarnya sampai, ada yang nalarnya nggak sampai. Jadi kita nggak ngejudging people berdasarkan itu. Tapi ya semua kan tergantung kapasitas masing-masing. Karena hikmat itu tidak dikaruniakan kepada semua orang. Tapi yang merendahkan diri pasti memiliki hikmat itu. Iya, benar Kak, benar. Oke.